memberi salam. Selamat pagi 8B. Silakan duduk. Oke. Hari ini Selasa, waktunya biologi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24. Yang nggak masuk hari ini adalah Kefas, Kenneth, dan satu lagi Kenneth bener ya? Oh itu Richard, iya benar. Kefas, Kenneth, Keisha izin ke UKS, baik. Oke, silakan disiapkan bukunya, alat tulisnya. Kita akan mulai untuk belajar ya hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Kita praktik uji urin ya. Konsep ekskresi juga kita sudah pelajari. Saya nyalakan ini dulu. Oke. Ini minggu kedua kita belajar tentang ekskresi, sistem ekskresi pada manusia. Oke. Sebelum kita belajar sistem ekskresi, tadi kita habis Imlekan, habis Valentine. Ada yang dapat kiriman coklat? Oh ada. Ada yang nggak dapat? Ada. Harusnya kalian itu kirim sendiri, lalu untuk diri sendiri gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Dapat nggak dapat? Saya pengen tahu perasaan kalian hari ini. Waduh, karena besok Valentine dan kemarin udah Imlekan, sudah mengumpulkan pundi-pundi. Siapa yang angkonya sampai nggak cukup di dompet? Bing-bing ngeri. Oke. Kita akan melihat diri kita dulu ya, teman-teman. Saya akan bagikan sticky note. Kamu boleh tuliskan. Saya punya sticky note yang gambarnya bintang biar agak-agak. Biar apa? Iyalah. Biar nggak kotak. Nanti kotak yang agak-agak serius ya. Boleh dibagikan, Puri? Silakan dituliskan apa perasaanmu pagi ini. Apa perasaanmu pagi ini? Boleh nulis pakai ini, Jen. Boleh nulis pakai tulisan atau kalau tidak bisa mengatakan dengan tulisan, boleh pakai gambar. Apa yang kamu rasakan pagi ini? Boleh perasaan, boleh situasi tubuhmu. Lapar, Bu? Haus, Bu? Tadi udah izin minum aja ya. Oke. Tuliskan. Dalam hitungan ke-10 kalian udah tempel di kertas yang gold. Harusnya saya kertasnya pink ya. Saya kan menjelang Valentine. Apa? Gak usah dikasih nama boleh. Apa? Perasaan, Calvin. Kamu merasakan apa? Kedinginan, biasa aja. Apa? Oh, deg-degan, nervous. Nervous betul? Deg-degan. Deg-degan kenapa? Karena Pak gurunya ada 2 di sini. Kok yang deg-degan kamu? Oh, Calvin deg-degan. Oke, boleh Calvin. Atau deg-degan karena kamu tadi kirim gift buat seseorang. Oh, kalau dia boleh nempel sih. Boleh nempel di depan nih. Yang mana ya? Maju guys. Yang gold ini loh. Yang kertasnya gold. Nih. Gak usah nyentuh semuanya loh ya, perasaan dia sama dengan perasaan orang lain. Dia gak senyum sama dia. Awalnya tinggi. Harus pakai atas. Wow, senang sama kegiatannya. Wow. Dia baru senang. Keren.
Ngantuk, lapar, dan sedikit bosan dan senang. Oke. Terima kasih. Nah, untuk melihat perasaannya sendiri pagi. Oke. Semuanya duduk santai, hadap ke depan. Duduk santai itu nggak ada yang taruh tangannya di sini. Kedinginan, Jion? Nggak ya? Kita tenang, kita pejamkan mata. Kita akan mempraktekkan sebentar materi kita sebelumnya tentang sistem pernafasan. Nah, kita ambil nafas dalam-dalam lalu keluarkan pelan-pelan supaya yang capek, yang lelah atau nervous, deg-degan itu bisa lebih santai ya. Duduk santai. 1, 2, 3, ambil nafas. Keluarkan. Pikirkan hal yang menyenangkan. Ambil nafas, keluarkan. Pikirkan tentang biologi, ambil nafas, keluarkan. Oke. Waktu saya bilang pikirkan yang menyenangkan, kamu tenang. Begitu saya instruksi pikirkan tentang biologi, pada ketawa. Biologi tidak menyenangkan, ya bagi sebagian mungkin ya. Oke, kita mau mulai belajar ya teman-teman. Sudah uji urin, good. Saya tayangkan ini dulu. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sedikit menyinggung tentang konsep ekskresi di tujuan yang pertama ya. Nah, sekarang kita ke bagian yang kedua. Hari ini kita akan mengidentifikasi organ-organ ekskresi pada manusia, khususnya organ ginjal. Kalian semua punya ginjal? Berapa? Apa? Siapa yang punya satu? Pasti udah dijual ya satunya ya. BUCPT, butuh uang cepat. Oke, kita akan belajar tentang ini. Sedikit lagi, kita udah nonton ini ya minggu lalu. Nah, kita mengingat ini dulu. Bahwa kita punya 4 organ ekskresi ini. Biar gak silau ya. Ya, masih ingat ini ya? Kita punya 4 organ ekskresi ini di tubuh kita, dan yang akan kita bahas hari ini ginjal. Kenapa kita nggak bahas semuanya? Waduh, terlalu cepat kalau bahas semuanya. Maksudnya ginjal ini kita akan mendalami detail supaya kita tahu bagaimana ginjal itu sangat berperan di tubuh kita. Jadi nanti kalian nggak berpikir untuk menjual ginjal. Atau ada yang sudah berpikiran, berapa sih jual ginjal berapa? Tahu nggak? Buat apa? Oh, buat iPhone cukup banget. Bisa ratusan juta ya. Oke. Sekarang kita akan melihat dulu teman-teman. Nah, tadi saya tanya ada 2 ginjalnya. Oke. Yang kamu tahu ginjal itu fungsinya untuk apa di tubuh kita? Bikin urin. Oke, 1 bikin urin. Yang lain? Jadi kerjaan dia cuma bikin urin. Masa organ bagus-bagus bikin urin doang? Ngapain lagi? Urin itu bentuknya apa? Padat, cair, gas? Cair. Oke. Berarti cairan itu berasal dari mana? Oh, dari air. Oke. Air yang kamu minum. Oke. Berarti sia-sia ya, kamu minum dikeluarin, kamu minum dikeluarin. Oke, nanti kita akan cari tahu apakah benar urin yang terbentuk di tubuhmu itu berasal dari air atau dari cairan tubuh yang lain. Oke, ini posisi ginjal di tubuh kita. Kamu lihat, ini pakai bahasa Inggris ya, agak keren ya, kidney. Nah, bukan Sydney. Kalau sini temanmu. Kamu lihat apakah posisi ginjal ini simetris? Kenapa ya? Kok dia nggak sama? Ada yang naik 1, benar. Ginjal sebelah?
Kiri dong. Ingat kalau kita belajar organ dia harus sehadap. Yang kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Kenapa ya? Kenapa ya? Apa sih ini kan? Kira-kira kenapa? Oh yes. Sementara mereka masih berdiskusi mana kiri mana kanan. Ini bukan salah gambar, tapi memang gambar ilustrasinya bagus menggambarkan bahwa ginjal kita memang posisinya ada di rongga perut, di bagian belakang, di atasnya gelang panggul, dan dia memang posisinya nggak sejajar. Kenapa sih kira-kira? Ada loh alasannya, ini nggak sekedar, inget nggak waktu kita belajar berbagi ruang dengan siapa? Usus di bawahnya. Hati, betul. Hati ada di sini ya. Jadi hati ada di sebelah kanan. Nah, di rongga perut sebelah kanan, bukan di sini ya. Kita bicara hati dalam konteks biologi. Di sebelah kanan, maka ginjal yang sebelah kanan ini agak turun. Oke? Kemudian kalau kamu lihat keterangannya yang digambarkan biru dan merah ini apa? Arteri dan vena, betul. Ini adalah pembuluh arteri yang merah ya, dan ini adalah pembuluh vena. Nah, di sini ada dua ginjal, lalu di sini ada saluran. Saluran apa ini namanya? Kalau menurut keterangannya, ureter. Ureter ini untuk menyalurkan. Nah, sampai menyalurkan urin yang dibentuk di ginjal sampai di kantong ini. Ini adalah kantong kemih atau urinaria bladder. Fungsinya untuk apa? Menampung urin. Kalau urin ini sudah penuh, kamu akan kebelet pipis, kebelet berurin ya. Kemudian dikeluarkan lewat uretra. Begitu. Ini posisi ginjal. Oke. Berikutnya nanti kita akan belajar bersama dengan teman. Ya. Fokusnya di ginjal. Maka saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Saya udah taruh di Teams. Saya akan tampilkan dulu pembagian kelompoknya. Oke. Materi tayang ini juga sudah saya taruh di Teams ya. Nanti kalau setelah pembelajaran kalian mau baca lagi, kalian mau lihat gambar lagi, itu sudah saya taruh di sini, kalian bisa lihat. Nah, ini adalah pembagian kelompok diskusi struktur dan fungsi ginjal. Kesia, Adel, Kesia nggak ikut ya berarti karena di UKS. Kelompok 1, Adel, Calvin, Kevas, Jenis dengan Rani ada ya? Ada. Oke, Kevas nggak masuk berarti berempat ya. Kelompok 2, Michelle, Nathan, Andrew, Kenneth, Richard, Sydney, Abigail, King masuk semua. Kenneth nggak masuk. Berarti berenam. Kelompok 3, Kalista, Sharon, Faustina, Puri masuk, Sydney, Marco, Gabriel masuk semua ya, bertujuh. Kelompok 4, Reselin, Jenica, Bingbing, Casey, Jason, Gio dengan Jion masuk semua ya, oke. 4 kelompok akan berdiskusi topik yang berbeda supaya nanti hasil diskusinya bisa dibagi ke kelompok lain. Nah, oke. Kelompok 1, Adel, Calvin, Jenis, dan Rani akan berdiskusi tentang struktur ginjal. Struktur ginjal dengan irisan pembujur. Kayak apa ya? Kalau diiris kayak gini, kayak kacang ya. Nah, di sini sudah ada bagian-bagiannya. Tugasnya kelompok 1 adalah menjelaskan. Kamu boleh tulis, tambahkan dengan spidol warnamu. Apa sih yang menjadi kekasan dari ginjal ini? Oh, ada bagian yang namanya korteks. Dia ngapain? Karakteristiknya seperti apa? Kan sudah dengar korteks ya? Di pelajaran sebelumnya? Korteks. Oh, belum pernah ya? Karena belum belajar tumbuhan ya. Korteks itu nanti kalian ketemu di akar ada, di tumbuhan ada. Itu istilah, bukan bagian yang sama. Lalu di sini ada pelvis renalis, itu buat apa sih? Kemudian di sini arteri dan vena itu buat apa sih? Begitu. Kelompok 1 paham apa yang harus dikerjakan Adel, Calvin, Jenis, dan Rani, sip ya. Kelompok 2 akan berdiskusi tentang struktur nefron. Di nefron itu apa? Nah, oke.
lihat ya. Ini irisan membujur, oke. Nah, nefron. Di dalam ginjal, di sini, di bagian medula dan korteks ini tersusun atas banyak nefron. Nah, nefron tuh kalau dibesarin seperti ini. Kelompok 2 yang akan membahas. Nefronnya berjuta-juta menyusun sebuah ginjal. Nefron tuh ngapain ya? Oke, ada bagian-bagian utamanya, kamu akan menjelaskan. Clear? Kamu boleh kasih keterangannya nanti ditaruh di bawah atau ambil kertas lagi. Setelah selesai diskusi akan di-scan pakai handphonemu, post di Teams. Paham ya? Bu, boleh lebih dari 1 lembar? Boleh. Oke. Kelompok yang ketiga akan membahas tentang proses pembentukan urin. Ya, proses pembentukan urin itu utamanya terjadi di nefron. Ada 3 tahapan, nanti tunjukkan di sini. Tahapan A, di mana tahapan B, di mana C, di mana tahapan absorpsi, ya, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Dicoret boleh. Clear? Dan yang terakhir, kelompok 4 akan menjelaskan proses pembentukan urin dalam tabel perbandingan. Saya beri pilihan, kamu boleh skema. Untuk siapa tadi kelompoknya? Jion, Gio, Jenika. Ya. Clear? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kalian diskusi? Belum. Perbandingan antara 3 tahapan. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Oke? Anda masuk ke dalam kelompok dulu, nanti saya akan datang ke kelompoknya masing-masing. Boleh dibawa segala peralatannya sampai nanti di akhir kalian di kelompok. Saya tampilkan lagi ya, biar nggak lupa. Nah, kelompok 1 mau duduk di mana? Laptopnya boleh dibawa untuk membantu kalian menemukan konsep-konsep atau keterangan dari bagian-bagian ginjal. Kelompok 1 mau duduk di mana? Sini, oke, berempat doang ya. Kamu pindah. Kelompok 2, Michelle, Nathan. Oh, di situ kelompok 2. Michelle, Nathan, Andrew, Richard, Sydney, Abigail, King. Kelompok 3. Sini. Kalista, Sharon, Faustina, Puri di sini depan nih. Sini Marco, belum saya kasih ya gambarnya. Kamu kelompok 1. Kelompok 2 nefron. Kelompok 2 kamu ya? Kelompok 3. Laptop atau handphonenya boleh dibuka. Handphonenya kalau dipegang pastikan hanya untuk pembelajaran ya, bukan untuk yang lainnya. Kelompok 3. Kelompok 4 mana? Boleh skema, boleh tabel perbandingan, nanti dijelasin lagi. Kita maksimal 20 menit. Sebentar, kita lihat waktu ya. Saya akan kasih timer online ya. Ini adalah waktu maksimal kalau kamu itu dengan foto, scan, dan upload ya. Jadi 20 menit berikutnya nanti kita bisa ini. Kamu boleh buka buku paketmu. Handphone, laptop boleh dipakai. Irisan membujur ginjal. Kamu mau baca di buku paketmu, apakah ada gambar yang sama dengan buku paketmu? Betul. Oke, sekarang coba dilihat agar membantu kamu bisa gini, cerita korteks ini karakteristiknya bagaimana.
Misal, ini ya, kapsul fibros ini adalah selaput pembungkus ginjal. Seperti itu, ini kapsul fibros ya. Yang paling luar ini kan kapsul fibros, pembungkus ginjal. Kamu bisa tulis keterangannya dan apa ya fungsinya selaput pembungkus di mana-mana. Selaput pembungkus itu fungsinya apa? Melindungi gitu. Nah, itu dituliskan. Kenapa Calvin? Iya betul, yang menyelubungi membungkus ya, untuk melindungi ginjal. Kemudian masuk ke dalam. Jadi kamu lihat dari luar ke dalamnya itu ini satu. Kemudian yang kedua apa? Korteks. Yang ketiga lapisan lebih dalam lagi. Medula, lapisan lebih dalam lagi. Kaliks. Terus kamu lihat di sini. Ini pelvis renalis, ini bentuknya rongga. Nah, kalau ini semua sel-sel yang rapat, ini bentuknya rongga. Pelvis renalis nanti di sini serut. Ini adalah saluran ureter. Yang nanti tadi lurus langsung ke kantong apa tadi? Kantong kemih. Iya, betul. Udah? Yuk, sekarang ditulis. Kamu punya pensil warna? Bukan, bolpen warna? Ya wes terserah. Atau mau pakai bolpen warna? Sebentar. Bolpen warna. Spidol warna. Nih, boleh. Oke, gimana Bing? Misal kalau kita gambar itu boleh nggak atau harus tabel atau skema? Gimana? Atau gambar nefron atau gambar? Kalau misalnya yang kamu gambar itu nefron, maka nanti akan jadi sama dengan mereka. Nah, karena ada teman yang bisa lihat gambarnya itu langsung paham, ada yang mereka lebih senang baca gitu. Nah, Kemarin aku terlanjur baca gambar. oh terlanjur membaca gambar. Oke, sekarang temennya yang bantuin. Gak bisa, soalnya ini dari apa sih jenisnya Betul. Iya, ureter, habis itu kantung kemih sama ureter. Ini kan nggak masuk, soalnya nefron nggak ada gambar. Nggak masuk ureter. Buat kayak gini aja. Ya, kan tambah susah. Ya nggak usah. Kan tambah susah kan? Ngapain kita susah-susah? Nah, atau kamu bisa Nggak tulis ini, kita buat ini. gini, sistematikanya adalah kamu pahami dulu 3 ini. Udah ya, 3 tahapan: filtrasi, reabsorpsi, dengan augmentasi. Sekarang pisahkan. Kalau masuk ke tahapan filtrasi itu apa? Filtrasi itu apa sih? Saya tanya. Penjaringan. Penyaringan, oke. Pertanyaannya adalah apa yang disaring? Pokoknya yang bisa lewat itu garam. Good. air. Oke. Garam dan air itu terlarut di mana? Terlarut di mana? Garam darah. Betul. Gara-gara dari saya semua. Jadi yang masuk pertama kali ke proses filtrasi adalah darah. Darah yang mana? Pertanyaannya. Darah dari usus nggak sih? Darah dari usus itu ya apa? Ingat nggak? Ini bu, pembuluh darah yang kecil atau apa itu? Kapiler. Iya. Oke, itu jalannya. Pertanyaan saya adalah darah. Kamu masih ingat ketika kita belajar sistem peredaran darah ada berapa bagian darah? Ada bagian darah berupa sel dan Cairan. cairan. Oke, cairan itu namanya apa? Ini. Kalau leukosit apa itu? Plasma darah. Oke, bagus. Nah, itu yang akan masuk ke Oh. glomerulus. Berarti cuma ada plasma darah. Plasma darah itu Sama nganggur. isinya apa? Nah, garam, sampah-sampahnya itu di plasma darah gitu. Kalau kemudian kamu pernah lihat atau baca ada kasus orang yang kencingnya berdarah, nah itu menurut kalian apa yang terjadi? Penyaringannya nggak? Jaringannya nggak bagus. Tidak berjalan. Ada kesalahan. Oh, penyaringannya nggak berfungsi dengan Tidak baik. Oh, darahnya nggak diserap, jadi sel-sel darahnya ikut. Nanti bisa dibaca lebih detail. Siap. Ya, oke. Jadi paham ya apa yang masuk ke glomerulus?
Plasma darah. Betul, plasma darah itu. Nah, jadi bahannya apa, prosesnya bagaimana, lalu nanti hasilnya apa. Glomerulus. Gitu. Saring oleh glomerulus. Ya, itu yang memudahkan. Itu lebih sistematis membantu teman-teman lain untuk langsung dong. Setelah itu kan filtrasi lalu masuk ke reabsorpsi. Berarti bahannya reabsorpsi itu adalah hasilnya dari filtrasi gitu. Nyambung-nyambung terus. Oke ya, wes itu dikerjakan dulu. Nanti kalau bingung tak bantu lagi. Gimana? Tadi pertama gini. Ini ngapain? Struktur nefron, oke. Kalian sudah membagi tugasnya apa? Sudah. Oh, tugasnya Nathan apa? Nyari nefron. Nyari apa itu nefron, Oke. fungsi nefron sama fungsi-fungsi dari strukturnya. Oke. Ini strukturnya banyak sekali, maka lebih baik dibagi saja. Iya. Oh ya. Dia ngapain? Kamu kedinginan? Sini kasih tugas. Richard ngapain? Yang kamu bayangkan tentang nefron apa, Richard? Hah? Bagian ginjal. Bagian dari ginjal, ya bagus. Memang bagian dari ginjal. Wes, ayo. Jadi ini kalau segini banyak, boleh dibagi ya. Misalnya gini, glomerulus. Ada yang loop of Henle. Nanti kalau kamu cari ini lengkung Henle. Ada yang tubus distal. Nah, oke. Ada yang tubulus proksimal di sini. Wes. Sip ya. Oke. Richard, kamu jangan diem aja ya. Lanjut. Oke. Ini yang mau dibahas dulu. Oke. Tugasmu adalah menunjukkan di bagian mana itu terjadi. Kelompok sebelah itu juga membahas tentang pembentukan urin, tapi mereka tidak berbasis gambar. Mereka akan menjelaskan secara skema. Oke, jadi kamu harus membuat ini supaya temanmu yang belajarnya lebih mudah dengan gambar langsung paham di mana terjadi filtrasi. Sudah ketemu? Oh, belum. Nah, Malvigi itu yang mana katanya? Apakah di sini ada? Ada sebenarnya, tapi nggak ditulis ya. Betul, di Malvigi. Kamu nanti tunjukkan yang besar ya. Jadi nyolok banget sehingga ini orang nggak fokus pada bagian-bagian nefronnya, tapi pada bagian di mana filtrasi terjadi, reabsorpsi terjadi, augmentasi terjadi. Oke? Jadi kita cuma jelasin kayak tempatnya di mana. Iya, betul. Dan konsepnya apa? Kalau filtrasi itu apa? Filter apa berarti? Penyaringan, disaring, oke. Reabsorpsi, absorb apa? Diserap. Re itu berulang. Jadi penyerapan kembali, bolak-balik ada yang diserap. Nah, augmentasi itu untuk penambahan. Oke ya, sip. Saya tak kesana lagi. Wow, sudah 9 menit, kurang 9 menit guys. Oke, ini sudah dapat medula. Sip. Pelvis renalis, oke. Nanti dibagi ya siapa yang menjelaskan. Oh, berempat juga menjelaskan satu-satu nggak apa-apa. Oke ya. 9 menit menuju ke waktu pengumpulan. Tinggal nunggu Jason bikin tabel. Oh, tinggal nunggu Jason bikin tabel. Bikin skema. Oh, aku tahu. Karena dia mau bantu Jason deh. Ayo Jason bikin tabel dulu. Penasaran kan pasti kita proses terus lanjut ke karena pasti penasaran kan bagaimana karena tidak paham. Pertama ini. Tahap pertama jelas ya. Habis itu ya. Tulisannya harus yang jelas ya. Yang jelas ya. Saya nggak bilang tulis apa jelek.
lupa dari tadi ketahuan. Kamu bisa pakai ballpoint yang agak jelas? Ini enak. Oh, kamu ragu-ragu ta? Takutnya salah. Oh, takutnya salah. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas bersama juga. Lu buat apa lebih cepat sih? Jason gimana kok nggak bisa garis-garis set. Yang penting bulatnya set. Oh, ini skema ya? Iya. Oke. Oh ya, estetik Jason. Atau mungkin Jason butuh dibantu untuk lebih cepat. Kita buat ini loh, kita buat prosesnya ini nanti tinggal ditulis, kita nggak mikir lagi. Gimana kira prosesnya? Ya buat skemanya. Oh, skemanya kayak lebih singkatnya gitu ya? Iya, tapi maksudnya jangan buat kalimat panjang. Iya, iya. Hah? Ya nanti kita jelasin langsung gitu daripada nulis proses terus ini ditarik garis ini Oke. mana dulu terus mana nggak bisa diampun pas ini emang udah Bisa. Ya, udah kompleks banget tuh. Gak usah disingkat, berarti kita penjelasannya ini. iya jelasin sendiri. Oke, Tapi yang besar ya saya. yang perlu ditulis itu juga ini. Lanjut. Yang perlu ditulis itu juga itu tadi. Bahannya apa? Inti prosesnya apa, hasilnya apa, udah itu aja. Walaupun kamu nanti bikin skema, karena gini, kamu paham, lalu Jenika bilang itu kompleks banget, tapi kamu perlu kasih tahu ke teman-temanmu, bagaimana supaya itu lebih sederhana. Oke ya, sip, ayo. Plasma darah masuk ke ginjal gitu. Seberapa besar di sini? Jion, kamu mau pindah sini tak? Nggak apa-apa. Iya, Kayak kamu ini mau bantu tapi mundur, maju mundur. Iya. Yuk. Bisa. Kayaknya kita nggak boleh. Itu yang mana Vel? Ayo semuanya Jason. Oh iya, bagus, pinter. Kapsula bro. Apakah pun nggak Itu ada. arteri ini kan cukup Ini sudah ada. Kenapa? Oh ya. Fasenya? terus setelah itu menulis yang disalurin di apa tubulus augmentasi terlibat kan cuma iya kan Oh iya. Kamu maunya bahasa Indonesia. ini kan Kamu ini loh tak aja internasional kok. bentuk urin kan urin sekunder Oh iya, membingungkan ya. Oh iya, jadi nggak ya, tidak bisa disamaratakan bahasa Inggris dengan bahasa Inggrisnya biologi. apa absorpsi itu masih bisa Teman-teman 4 menit lagi ya. diserap oleh tubuh. Filtrasinya di mana berarti itu? Apa? Tunjukkan areanya. Oke. Sudah mengeluarkan. Tugasmu adalah menunjukkan 3 tahapan proses pembentukan urin itu berbasis gambar. Wes, fokus di situ. Itu urinnya dikeluarin urin. Itu kan ini kan punya udah kan nih. Ini datang. Saat kami sudah penuh urin harus. Oh ya, oke, bagus. Saya jelasin. Terus ya udah, dia itu katanya nambahin penyakitnya juga. Harusnya udah sih. Tulis apa? Dikasih gini malah senyum. Ya kan Untuk suara lebih jelas, bisa. ya karena kalau sekunder itu udah di hasilnya dari absorpsi jadi udah di Oke, sekarang reabsorpsi. mati itu udah di Coba. tubulus berarti kayak penyerapan Nah, cari. Pinter gitu loh. Ini Nah, proximal. berarti karena ini tahapannya yang pertama sudah kamu tulis Tubulus dengan proximal. spidol biru. Ini. Udah gini juga. perlu nggak nulis ini jalan organnya kayak dari ginjal ke sini ya ini ya saya lihat
Ikut spidol ya? Enggak cukup. Badan. Itu tulis apa? Badan Oh, Marvin oke. Kalau lu nggak bagaimana warni? Setuju gak itu? Nanti sambil dibagi ya, siapa nanti yang ngomong. Kalau semua ngomong juga nggak apa-apa. Pokoknya, Aku bagian baca ininya ya. oke, sudah, kalau sudah. Dikasih ya konsultasi awalnya dulu. Gue tubulus proksimal. Tubulus. Kayak versi itu. Iya. Kan di garis itu loh. Ini loh. Ini kayaknya Gak usah ditulis sama lagi. Ngerti ya? Enggak. Bidangnya itu di reabsorpsi gitu aja lah. Di sini toh. Iya. Iya, reabsorpsi. Kalau mau kasih penyerapan. Nanti tinggal dijelasin lagi. Tulisannya gimana? Reabsorpsi. Glomerus terbentuk. Ini tadi loh ya. S O R G. Dokumentasi ada di situ. HP itu mana? Bentar. HP mana? Iya ini loh sih. G-nya kurang B. Padahal cuma 3 kemarin. Reabsorpsi. Tuh, udah. HP ku mana? Fase augmentasi. Gimana? Tubulus kontortis distal dan tubulus kolektif. Waduh, apa sih? Iya nggak tahu namanya gitu emang. Ini loh. Itu udah ketemu. Ini loh kan ini loh besarin. Masa di lowongan ya? Oh, yang ini representasi dari saya. Sama kayak Beda berarti. Nah, ini berarti tulisannya oh ya sih. Susah ini susah. Kalau pakai bolpen hijau ini lah kan. tetap belen. Hai, kamu loh, aneh deh bolpen ada. Ya udahlah, kita lanjut. Reabsorpsi dari SMS itu mana? Pakai video kan tebel. Ini yang utama satu. Ini berarti. Terus ini Augmentasi tubulus proksimal, Itu augmentasi lengkung Henle, Bimbing sama Cion. itu loh tubulus buat itu. Sebentar. Augmentasi tubulus Kontortus. dari tubulus Ini nih. Siap jaga. yang mana yang tubulus itu? ini emang AC-nya yang berangin ya. Atau kamu pindah sana biar nggak kedinginan. Iya. Aferen. Gimana caranya? Sini. Itu kamu ada ini ada mana? Ada proximal sama distal loh. Loh, sudah habis. Ulang apanya yang diulang? Oke. Yuk. Ya benar sini udah. Ya kamu aja. 5 menit upload ya. Tubulus contortus distal. Oke, kamu mau cari yang proksimal. Nih, proksimal itu harusnya di sini. Ini, serut sebelum dia ke sini. Ini kan lengkung Henle. Jadi ini dari sini sebenarnya keluar ini, serut. Tak kasih ini ya, dari sini. Serut sampai sini. Berarti sini termasuk. Ini loh proksimal. Nah ini wung ini. Begitu dia turun, dia sudah namanya lengkung Henle. Berarti ini juga masih termasuk tubulus contortus proximal. Iya betul. Dan itu kamu sudah benar tulisnya reabsorpsi benar. Let's go. Kenapa? Sharon dipanggil. Tubulus. Ya sih. Ini proxim. Ya betul itu tubulus. Sharon yang salah tulisannya. Tubula. Yang ini betul yang itu salah. Oke. Oke, kelompok 1 udah siap ya? Yuk scan. Kelompok 1 siap upload. Kelompok 2 masih berkutat di badan Malpigi. Yes, replay. Kasih captionnya kelompok 1 gitu.
Gak usah kasih nama kan udah muncul namamu. Ini jamnya kecepatan emang ya? Oh, oke. Bisa? Itu lengkung. Oke. Itu scan apa foto? Scan ya? Ya boleh lah, pokoknya jelas. Ini tipe kamera ya, tipe kamera. Augmentasi itu terjadi di mana? Di situ, distal. Ini review Di sini. Di distal ini. Dia akan mengalami augment. Kalau ini dia sudah jadi urin sebenarnya. Jadi kolektifus kolektor. Kolektif apa artinya? Mengumpulkan. Itu sudah mengumpulkan. Sebentar nanti. Ini augmentasi. Ya, betul. Augmentasi. Sambil dipikirkan ya, siapa yang jadi juru bicara. Nggak cuma satu orang boleh. Gabriel kayaknya pengen sangat menguasai materi. Oke. Yang pertama mana? Oh, itu 2 ya. Lengkung Henley kan sedia masa bicarakan dari sini sama pokoknya langsung ya loh. Ya udah ini lengkung Henley berarti. Lengkungannya itu loh ya. Oke, good. Nggak ada lagi. Kelompok 1 sudah taruh hasil diskusinya, guys. Wah, terima kasih ya. Kita Oh, saya ambil aja ini. Itu terus di belakangnya. udah. Cepetan. Kurang apa lagi nih? Itu doang sih. Ini nggak mau diwarnain juga lengkung Henley warna apa gitu sampai mana? Terus sampai sini kan baru tuh bulus, kontorus, ya pro maksimal ya. Kita warnain aja pakai warna. Ini nggak ditulis ini filtrasi ini, filtrasi ini. Warna apa ya? Mantap. Hijau kan. Kalau nulis aku mau nulis yang lain. Kelompok 2, kamu sudah mulai bergerak, berarti udah selesai nih. Ini dah nggak perlu warnain jadi warnanya. Aku mau nulis ini. Gimana caranya? Kelompok yang rumit dan kompleks, bagaimana? Oh, udah selesai sampai augmentasi. Keren. Suruh nulis sama aku. Ya, apa lainnya? Justru sebenarnya itu yang paling ini loh, paling simple. Enggak ya? Kalian yang harus bisa menyimpelkan. Malaman pusing. Aku was kabur. Oke. Kelompok 4 bersiap untuk upload. Gimana cara nggak ngomong? Kelompok 2 segera. Ada kan kasih yang ada buket. Ya benar. Teman-teman di kertasnya ditulis nama kalian ya. Nanti Bu Vera simpan juga ini hard copy-nya. Kalian nanti bisa belajar dari soft copy di Teams. Saya pegang hard copy-nya ya. Oke, 3 menit lagi. Apakah tubulus dan ductus sama? Gimana? Menurut Mbak Google sama apa enggak? Mirip itu, tubula, saluran, pipa, ductus juga. Jadi semua yang bentuknya saluran itu pasti namanya tubulus. Ini tubulus kolektifus, yang ini tubulus distal. Lalu yang setelah glomerulus itu tubulus proksimal. Gitu. Kenapa yang bawahnya lengkung Henle? Karena dia ke bawah, ke bagian kaliks. Jadi nefron itu ada di bagian medula dan kaliks. Nah, Henle itu nama orang yang ini ada nih lengkung, Mr. Henle. Dari semuanya Yang mana? dari sini jalannya turun. Iya betul. Turun lalu dia naik lagi ke distal. Di distal itu augmentasi. Gitu. Pembagian tugas proses itu
Reabsorpsi, betul, reabsorpsi asam amino, kemudian protein glukosa itu ada di tubulus proksimal. Yang lengkung Henle itu Distal itu mulai dari sini tuh. Apa? Kan sudah Jadi tinggal naik, jadi ya itu catatan temuan yang kayak gitu itu kamu nggak tahu. berarti ini distal. Bu Farah, mau tanya mau nanya. kelompok 3 marco mukanya tuh. Yang lengkung Henle itu garisnya sampai Ini naik lagi, naik sini. Jari saya ini. Nah, oke, betul. Itu distal itu di sini. Gibran Luis. Enggak, oren lagi biru muda. Sumpahnya tuh bahasanya wine. Oke, kelompok apa? Distal sampai sini, sampai garis ini. Sama wine apa itu? Urin ya? Urin. Sing ini cukup nggak atau sampai? Nah, sip. Harus tebus kalau Kolektif itu urin yang sesungguhnya. berarti dari sini. Ya, Penyerapan kembali air. Kalau misalnya yang yes. Tinggal aja tebus kalau kumpul oren. Nanti dijelasin aja kalau kan baru urin ya di scan ya. Kelompok 4 sudah selesai, bagus. Nanti pada waktu presentasi yang nggak berkepentingan dengan handphone tinggal balikan handphone. Kalau butuh handphone untuk membantu proses presentasi boleh dibawa ke depan. Saya nanti dibaca-baca ada penjelasannya itu. Akan presentasi yang apa? Emang bisa, emang hafal. Korea. Lanjut In HP sih ya. apa dia Segera di scan. Oh, di scan. Jangan khawatir. Mic-nya tuh Korea sama kamu boleh foto, boleh scan. Mana yang paling memudahkan dan hasilnya lebih jelas. air glukosa asam amino. Fotonya merah. Tidur aja. Landscape lebih bagus. Oke, di press lalu diupload. Yuk, kelompok 2. Nanti kalau temannya presentasi semua hadap ke papan tulis ya. Sudah kelompok 2, kelompok 3. Enggak usah. Lembarannya nanti boleh dibawa ke depan ya saat presentasi. Itu jadi tulisannya berapa orang yang di situ? Banyak orang ya. Anda sudah terbentuk karakter bergotong royong. Karena udah 2 tahun P5 jadi bergotong royong termasuk nulisnya juga gotong royong ya. Dingin sekali di sini. Udah ya? Oke, terima kasih. Oke. Kelompok 3, 4 sudah, tinggal kelompok 2 nih.
Oke, kelompok lain mulai geser tempat duduknya, semua hadap ke depan. Semua hadap ke depan, kita tinggal menunggu kelompok 2. Teman-teman, nanti temannya presentasi, silakan diamati bagaimana cara berpresentasi, kemudian materi yang dipresentasikan. Setelah kelompok salah satu kelompoknya presentasi, 3 kelompok lain akan memberikan apresiasi. Wih, saya belum taruh link Padletnya ya, sebentar. Nanti apresiasinya lewat Padlet ya. Nah, oke, di sini nanti kelompok 1, maka kelompok 2, 3, dan 4 memberikan apresiasi di sini. Kita mengapresiasi positif yang baik temannya. Misalnya Bu Vera, saya ingin memberikan masukan buat teman saya. Misalnya ketika presentasi suaranya harus lebih keras, boleh nggak? Boleh. Ya, bentuknya adalah saran. Kamu akan lebih bagus kalau suaramu lebih keras lagi, begitu ya. Jangan bentuknya jangan bentuknya mengejek, bukan begitu ya, tapi diberikan apresiasi yang positif. Jadi nanti kalian kasih di komen ya, lalu dalam kurung kelompok berapa, begitu. Diisi yang kelompok 1 dulu, lalu nanti waktu kelompok 2 selesai presentasi, kita beri apresiasi di sini. Oke ya. Sudah kelompok 2? Nunggu apa? Nunggu Natal tahun depan baru diupload. Kita langsung kelompok 1 presentasi dulu aja ya. Kenapa? Yang bawa handphone mau presentasi bawa handphone? Oh enggak. Oh ya udah. Yuk ayo maju. Boleh. Siapa yang ngomong? Oh semuanya iya, nanti gantian. Habis Adel siapa? Calvin? Jen. Oh Jen ya. Nanti dilepas lalu ya. Belum. Calvin belum ngomong emang. Dianin dulu. Enakan baca dari situ. Enggak. Kita bisa baca dari sini. Yang ini ya. Ini kalau mau zoom in, zoom outnya silakan diatur sendiri. Teman-teman, kita belajar untuk mendengarkan, mengapresiasi teman lain ya. Oke. Sudah siap? Silakan dimulai. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Adel, nomor absen 1. Nama saya Jen, nomor absen 14. Nama saya Calvin, nomor absen 3. Jadi, kelompok 1 akan menjelaskan irisan membujur ginjal manusia. Yang pertama itu ada kapsul fibros. Nah, kapsul fibros itu merupakan selaput tipis yang menyelubungi ginjal untuk mencegah infeksi di daerah sekitar menyebar ke ginjal. Selanjutnya ada korteks. Korteks merupakan Sebentar, Jen. Temennya ngomong korteks, itu gambarnya ditunjukkan korteks yang mana, Calvin? Iya. Di atasnya. Jadi kamu turunin. Teman-teman nanti begitu ya, kalau Anda berbasis gambar, jadi tunjukkan gambarnya. Yang mana Calvin korteksnya? Oh iya. Oke. Calvin yang disuruh. Silakan Jen. Selanjutnya ada korteks. Korteks merupakan lapisan bagian luar dari ginjal yang dikelilingi oleh kapsula renal dan lapisan lemak. Fungsinya adalah untuk melindungi struktur atau bagian dalam organ ginjal dari kerusakan. Oke, melindungi. Lanjut. Yang ketiga ada medula. Merupakan lapisan dalam ginjal terdiri atas beberapa bagian berbentuk piramida atau ada medula terdapat tungtung benteng ascendent atau naik dan tungtung benteng descendent atau turun. Tungtung benteng menghubungkan antara tubulus convolutus proximal dan tubulus contortis Distal. Temennya belum selesai baca, Calvin itu dilihat dulu ya.
medula berfungsi untuk membawa nggak cairan apa-apa di yang sini, masuk sini. sekaligus membawa urin Habis keluar ini dari ngomong ya. Dah. Calvin sekarang pinjam ininya. Nah, biar suaranya Calvin terdengar ya. Teman-teman, Calvin mau presentasi nih loh. Saya permisi. Ya. Berita yang keempat ada kalis. Kalis itu merupakan ruangan berbentuk cangkir kecil yang mengumpulkan cairan sebelum pindah ke kantong kemih. Selain itu, bagian ini juga terdapat cairan dan limbah ekstra menjadi urin. Oke. Terus selanjutnya yang kelima ada pelvis renalis. Nah, jadi pelvis renalis itu merupakan tempat penampungan urin. Jadi rongga ginjal menjadi tempat bermuaranya tubulus. Urin dari rongga ginjal akan menuju ke kandung kemih melalui ureter. Ureter, oke. Ureter. Urin disimpan untuk sementara waktu dalam kandung kemih. Nah, selanjutnya urin dikeluarkan dari tubuh melalui saluran uretera. Oke, betul sekali. Sudah presentasinya? Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke ya, kita bahas detailnya nanti di pertemuan berikutnya ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan apa ini tadi? Irisan membujur ginjal. Nah, silakan memberi apresiasi kepada kelompok 1. Boleh cara mempresentasikannya, boleh materinya. Redaksinya dari seluruh anggota kelompok, tapi yang ngetik 1 aja. Bu Vera belum taruh link Padlet ya? Udah tadi mau taruh link Padlet. Kelompok 1 boleh duduk dulu. Oke, linknya di sini ya, di postingan saya berikutnya. Nah, mana tadi ini? Jangan lupa berikan nama kelompoknya. Jadi di sini nanti ada 3 komentar ya. Dari kelompok 2, 3 dan 4. Bersiap kelompok 2 presentasi. Maju. Bersiap kelompok 2 presentasi. Sambil yang lain kelompok 2 udah kasih apresiasi untuk kelompok 1. Belum. Ditulis dulu. Yang lain bersiap untuk presentasi. Yang lain memberikan apresiasi. Mana mau muncul? Masih bingung apa? Bingung apresiasi apa bingung mau presentasi? Oh, apresiasi. Ternyata mengapresiasi itu bukan sesuatu yang mudah. Ini tuh. Dikasih kelompoknya loh ya? Iya. Saya besarin dulu. Oke. Oke, jadi kelompok 3 kurang mendengar ya. Siapa yang ngomong pertama, King? Iya. Nathan pasang. Kamu. Sini. Ya. Nanti gantian ya mikrofon. Pasangnya kurang. Gimana? Itu satunya dipegang apa? Kan kamu dulu ada di rumah. Oh gitu. Sini. Aku gemeter. Yang ini betul. Oh, bukan ya, bukan yang ini. Oh, kalian tadi baru ini? Ya. Boleh, boleh. Aku nggak ada. Soalnya aja.
Betul yang ini ya? Teman-teman, kita akan mendengarkan, menyimak presentasinya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke. Nah, Ini dipegang gini nggak apa-apa. Ayo dimulai. selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Kami adalah kelompok 2 dan pada hari ini kami akan melakukan presentasi tentang hasil diskusi dan pencarian kami tentang nefron. Sebelum kami mulai, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nathan dari kelas 8B absen 21. Nama saya King dari 8B nomor absen 2. Nama saya Richard nomor dari kelas 8B nomor absen 23. Nama saya Andrew dari kelas 8B nomor absen 5. Nama saya Siti dari kelas 8B nomor absen 5. Nama saya Nisha dari kelas 8B nomor absen 10. Nah, tanpa lama kemudian mari kita mulai. Beberapa hal dari ginjal. Nah, ginjal ini sendiri itu terdiri dari beberapa struktur bagian. Salah satunya yaitu nefron yang bakal dibahas oleh kelompok kami. Nah, nefron adalah unit fungsional terkecil dari ginjal yang berfungsi untuk memfilter darah dan menghasilkan urin. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron yang terdiri dari beberapa struktur dengan fungsi yang berbeda-beda. Oke. Tunjukin gambarnya aja nggak apa-apa, biar temennya lihat gambarnya. Kamu tunjukin gambarnya. Mengendalikan tekanan darah dengan teknik produksi sel darah melalui eritropoietin dan mengatur konsentrasi fosfat dan kalsium melalui konversi vitamin aktif. Nah, teman-teman, di gambar ini terdapat bagian-bagian dari nefron. Di sini ada banyak sekali bagian nefron. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari glomerulus dan arteriole efferent. Nah, di sini itu terdapat glomerulus. Nah, jadi glomerulus adalah pembuluh darah yang membentuk simpul kecil, berfungsi sebagai alat filter atau penyaring utama dalam pembentukan urin. Nah, terus setelah itu juga terdapat ini arteriole efferent. Oke. Nah, arteriole efferent ini adalah arteri yang membawa darah dari glomerulus dan membawanya ke tubulus di nefron untuk diproses. Oke. Mikrofonnya dipegang Richard. Oh sudah ada. Oh iya Bu Vera nggak lihat. Ya Richard. Lalu ada arteri afferent. Ada. Ya, terletak di dekat Badan Malpighi mungkin maksudnya ya, betul ya? Malpighi Oke. yang terhubung ke glomerulus dari arteri renalis. Fungsinya pada nefron adalah mengantarkan darah yang masih kotor ke glomerulus. Lalu di sini ada kapsul Doman. Berbentuk seperti kantung atau cangkir yang mengelilingi glomerulus. Kapsula Bowman berperan dalam menampung, sementara hasil penyaringan glomerulus membawanya ke tubulus Proksimal. Proksimal. Kenapa kok ketawa? Lanjut. Andrew dikasih mikrofonnya dulu. Oh sudah ya, oke, sip. Nah, di sini ada tumbulus contortus proximal. Tumbulus contortus proximal adalah saluran berliku yang berada setelah glomerulus. Fungsinya adalah melakukan penyerapan kembali atau reabsorpsi zat yang ditemukan oleh tubuh. Nah,
Di sini ada dengan headway. Ya. Bagian tubulus atau tabung berbentuk gelombang yang menghantarkan cairan urin dalam nefron ginjal. Tubulus contortus menjalankan proses. Tulisanmu sendiri nggak bisa dibaca. Ini jangan dicontoh ya teman-teman. Kalau menulis harus bisa dibaca. Zat yang tidak dibutuhkan tubuh sehingga urin menjadi lebih pekat dan siap dikeluarkan tubuh melalui uretra. Tubulus collectivus, saluran yang berfungsi untuk menampung urin dari berbagai nefron, kemudian mengantarkannya ke pelvis. Oke. Nah, itu saja dari kelompok kami teman-teman dan Bapak Ibu guru. Semoga kalian semua mempelajari hal yang baru dan menikmati presentasi kami. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Walaupun terbata-bata karena istilahnya baru atau karena nggak bisa baca tulisannya sendiri, akhirnya kelompok 2 menyelesaikan tugasnya mempresentasikan struktur nefron. Saatnya kelompok 1, 3, dan 4 memberikan apresiasi untuk presentasi dari kelompok 2. Kita akan lihat. Terima kasih Michelle. Augmentasi. Oh ya, tapi kayak ada coret-coret. Itu tulisan kamu, tanyanya ke saya. Oke. Beri ininya di yang ini ya. Terlalu terbata-bata. Saya heran ya, kok ada orang yang nulis lalu dia nggak bisa baca tulisannya sendiri. Terima kasih kelompok 3, tinggal kelompok 1 dan kelompok 4 belum kasih apresiasi. Ya, sambil bersiap kelompok 3 untuk presentasi. Kelompok 3 maju. Lihat, didoain sama temennya semoga bisa baca tulisan sendiri ke depannya. Biar nggak nanya ke gurunya. Ini mikrofonnya dipegang dulu. Teman-teman, siapa giliran yang pertama? Pegang. Bukan kita. Yang ini. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, kelompok 3 tidak lagi tentang struktur ya, tapi proses pembentukan urin dengan ditunjukkan dengan gambar. Siap? Siap lainnya fokus. Handphonenya ditaruh dong, jangan buat ngaca mbak. Malah bener ya. Ayo, sudah siap? Silakan kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang apa tadi? Proses pembentukan urin. Perkenalkan, nama saya Sydney, absen 25. Nama saya Sharon, absen 6. Nama saya Wasina, absen 11. Nama saya Kalisa, absen 10. Saya Puri, absen 22. Nama saya Gabriel, nomor absen 12. Nama saya Marco, nomor absen 7. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Pertama, di glomerulus terdapat proses filtrasi yang menghasilkan urin primer. Ini glomerulus, ini kapsul gabungan. Terus kalau misalnya dari satu namanya badan makro. Lalu pada tubulus proksimal terjadi proses reabsorpsi yang terbentuk urin sekunder. Oke. Kelompok ini memberi warna berbeda pada bagian itu ya. Oke, lanjut. Lalu pada tubulus distal terjadi proses augmentasi yang membentuk urin sesungguhnya. Tubulus distal itu ada di
sini sampai sini. Selanjutnya ada tubulus collectivus. Tubulus collectivus itu tadi di sini fungsinya itu untuk mengumpul urin sesungguhnya. Lanjut ada rongga ginjal atau peluis renalis, lalu ureter, selanjutnya kandung kemih, lalu uretra, dan yang terakhir urin keluar dari tubuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu Keras dikit dong suaranya. dan argumentasi. Yang pertama filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan yang menghasilkan urin primer, sedangkan reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali yang menghasilkan urin sekunder. Nah, augmentasi adalah proses penambahan zat menghasilkan urin sesungguhnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Ragu-ragu apa nggak yakin ya? Oh, takut salah. Harusnya nggak boleh takut salah ya, pede. Toh belum tentu temennya tahu gitu ya. Oh ya, oke sip. Terima kasih. Anda berikan apresiasi untuk kelompok 3 142. 142. Oh iya. Kertasnya tadi dikumpulkan ya, yang sudah presentasi. 1, 2, 3. Kelompok 4 bersiap. Dikerasin suaranya. Semangat ya, Bu. Terima kasih kelompok 4 yang sangat lebih menguasai materi Oh, ini tadi juga berbicara lebih serius. Oke, terima kasih guru. Kelompok 1 Pertama kan celin. Dikerasin suaranya. Ambil dulu. Kita oh kamu bukan Dia pertama. Dia nggak apa? Nggak pakai sih. Teman-teman, sekarang kita fokus lagi ke kelompok terakhir, kelompok 4 yang akan menjelaskan apa ini? Proses pembentukan urin dalam skema atau tabel perbandingan. Skema ya, akhirnya yang Skema. Skema. Oke. Selamat pagi Bu Vera dan teman-teman. Selamat pagi. Di kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proses terjadinya proses pembentukannya urin. Sebelum memulai presentasi, kita akan memperkenalkan diri kita sendiri dulu. Nama saya Puri dari kelas 8B, nomor absen 19. Nama saya Jenika dari kelas 8B, nomor absen 16. Nama saya Casey, absen 4. Nama saya Bimbing nomor absen 17. Nama saya Gio, nomor absen 26. Nama saya Jason, nomor absen 15. Nama saya Zion, nomor absen 13. Sebelum memulai topik ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ginjal. Ginjal manusia yang berwarna merah dan memiliki 2 pasang ginjal. Ginjal bentuknya seperti biji kacang merah yang dengan ukuran sekitar 10 cm. Ginjal terletak di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas tulang rahim pinggang. Ginjal sebelah kiri lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Hal ini terjadi karena di atas ginjal sebelah kanan terdapat hati yang berukur cukup besar. Dalam proses pembentukan urin terdapat 3 tahap proses, yaitu yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Yang pertama filtrasi akan dijelaskan oleh Gio dan Casey. Filtrasi atau penyaringan adalah terjadi ketika plasma darah pertama memasuki ginjal. Mikrofonnya kebalik ya itu. Yes. Dijepit aja. Memasuki ke ginjal. Jadi di plasma darah ini tergandung zat-zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Darah masuk ke nefron, tepatnya pada bagian badan
Malpighi. Malpighi yang terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus. Nah, di glomerulus ini terjadi penyaringan ya, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2. Kelompok 2 glomerulus ini kan fungsi utamanya adalah menyaring zat-zat yang tidak digunakan dalam darah sekaligus mengeluarkan kelebihan cairan dan elektrolit yang ada di dalam tubuh. Oke. Adapun zat-zat yang melalui penyaringan glomerulus adalah zat-zat yang memiliki molekul-molekul kecil. Contohnya adalah garam, air, amonia, glukosa, dan ion anorganik. Zat-zat tersebut disebut dengan filtrat Glomerulus, oke. Atau urin primer. Lalu dalam proses yang kedua terdapat reabsorpsi. Nah, jadi di proses reabsorpsi ini dari urin primer yang dari hasil proses filtrasi, dia akan masuk melalui tubulus proximal. Jadi tubulus proximal itu saluran ya. Nah, di tubulus proximal ini berbagai zat yang masih diperlukan dari tubuh itu diserap kembali. Jadi kan tubuh membutuhkan suatu zat yang dari proses filtrasi ini diserap. Nah, contoh-contohnya ada glukosa, asam amino, ion kalium, seperti itu. Lalu selanjutnya setelah terjadi proses penyerapan itu menghasilkan proses dari proses reabsorpsi ada urin sekunder. Jadi urin sekunder itu terdapat zat-zat yang dikeluarkan ya, yaitu air, garam, terus urea. Urea kan seperti yang kalian tahu untuk menghasilkan bau ya, biasanya kalau orang ya. Lalu juga ada Orang apa? Jadi Orang apa? Habis kalian pipis atau Oh ya, mengeluarkan urin. Oh, mengeluarkan bau urinnya. Terus juga ada urobilin. Jadi urobilin itu zat yang menghasilkan warna kuning pada air minumnya. Gimana Jason? Ini Jason. Terbalik ini. Nah, wis. Nah, ngomong. Malah rapat. Ayo dong presentasi. Kamu udah Mas? Gimana? Terima kasih. Setelah terbentuknya urin sekunder akan memasuki tubulus contortus distal. Lalu terjadi proses penyerapan zat yang tidak dibutuhkan tubuh dan kelebihan air. Pada tahap inilah urin terbentuk. Lalu pada proses yang terakhir terdapat proses augmentasi. Bimbing dulu. Urin sekunder yang berasal dari tubulus contortus distal itu turun menuju ke tubulus collectivus, dan dari situ urin itu masuk ke pelvis renalis, ke ureter dan kantong kemih. Ketika di kantong kemih itu urinnya udah penuh, urin itu harus dikeluarkan dari tubuh melalui saluran uretra. Kalau penuh keluarin. Iya. Jadi sebagai tambahannya, jadi kan dikeluarin toh. Jadi jadi batas umumnya itu urin itu dikeluarkan 1 sampai 2 liter per hari. Jadi setiap orang itu memiliki jumlah yang berbeda bergantung pada kadar air yang masuk ke dalam tubuh, banyaknya garam yang harus yang harus dikeluarkan dari darah untuk menjaga kestabilan osmosis, tekanan osmosis, hormon dan juga pengaruh hormon antidiuretik, ya, antidiuretik dan penyakit. Contohnya penyakit itu maksudnya ada efek sampingnya itu, yaitu contohnya diabetes ya salah satunya. Jadi memang orang yang mengidap diabetes itu sel-sel tubuhnya tidak bisa menyerap glukosa, jadi harus dipaksa buang oleh ginjal melalui urin ini. Jadi oleh sebab itu orang yang mengidap diabetes ini mengeluarkan urin sebanyak 5 liter per hari ya gitu. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kelompok 4. Tadi kelompok 4 menyebutkan diabetes tapi kurang lengkap. Kalau mengeluarkan urin dalam jumlah yang berlebihan namanya diabetes insipidus. Oh, bukan.
Bukan mellitus ya. Nah, nanti dicari. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih kelompok 4. Silakan berikan apresiasi untuk kelompok 4 di link Padlet. 4 kelompok sudah mempresentasikan ya. Duh, hilang. Internetnya hilang. Yes? Oh iya, nanti kita naikkan lagi ya bintangnya ya. Oke, sambil menunggu internetnya kembali. Kenapa dia tiba-tiba hilang? Kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita. Boleh kembalikan semua handphonenya. Kalian tutup dulu. Kalian gak usah balik ke tempat duduknya. Handphonenya aja yang dibalikin supaya fokusnya balik ke menulis. Oke, terima kasih apresiasinya. Kelompok 2 itu paling suka emang dengan banyak emoji ya. Salam damai, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, lengkap sekali. Ini sudah ya 3, 2, 1, oke. Nanti saya download ini. Nanti saya download, saya taruh di Teams ya. Sebagai kenang-kenangan kalian pernah diapresiasi oleh temannya. Oke, bagian terakhir kita akan ambil kesimpulan. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Struktur ginjal, betul. Terus proses pembentukan urin. Nefron, struktur nefron. Minggu depan kita akan memantapkan beberapa bagian dari materi kita hari ini, sekaligus belajar faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Kalian pelajari ya, itu di buku paket halaman 69. Halaman 69 sampai 70 itu adalah kegiatan kita minggu depan. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum? Sekarang kita akan, tadi saya sudah tahu perasaanmu di awal. Sekarang kita akan berefleksi apa yang kamu rasakan setelah belajar 2 jam pelajaran. Kedinginan boleh ditulis kedinginan. Makanya tuh AC itu nggak usah rendah-rendah suhunya. Oh lapar, oke. Sekarang kita istirahat ya. Boleh dituliskan sekarang. Ganti kertasnya kotak, lalu tempelnya di kertas biru. Apa yang sudah kamu pelajari, hal baru apa yang kamu pelajari? Apa yang waktu persoalan ini apa hal baru yang kamu pelajari, lalu perasaanmu bagaimana? Yang sudah silakan ditempel di sini. Oke. Yang sudah boleh ditempelkan di situ. Lapar, oke, sebentar lagi. Setelah ini kita istirahat ya.
Lapar. Oke. Ini boleh di sini sampai nanti pulang sekolah ya. Kertasnya biar di sini sampai nanti kita pulang sekolah. Cukup semuanya. Lega. Terima kasih teman-teman. Boleh duduk dulu, digeser dulu, lalu duduk di kursinya masing-masing. Pelan-pelan. King, bantu Bing-Bing King. Sebentar lagi. Alat tulisnya diringkas. Kursinya dikembalikan ke tempatnya. Oke ya. Terima kasih 8B. Kita ketemu lagi di hari Selasa depan. Materi silakan semua lihat di Teams ya. Dan termasuk pekerjaan kalian di hari ini bisa buat belajar untuk nanti tes sumatifnya. Oke. Silakan disiapkan. Oh ya, Anda boleh istirahat sampai jam 11. Selamat siang 8B. Terima kasih 8B. Boleh istirahat, nggak usah ribet dengan kelas lain ya. Kelas lain nggak istirahat.